Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih banyak untuk segala kasih karunia-Mu bagi kami. Tibalah waktunya bagi kami akan membaca merenungkan firman. Kami mohon kiranya Roh Kudus melawat menyapa kami, meneguhkan menguatkan kami dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasal 33. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan ini sangat berkait erat dengan umat Tuhan. Pada waktu Musa ke Gunung Sinai menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum, dan yang ditulis dengan jari Allah sendiri, itu dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18, umat Tuhan tidak tahan menunggu Musa untuk turun dari Gunung Sinai. Dan kemudian bersama Harun, mereka membuat patung lembu emas dan kemudian menyembahnya, menurut kitab Keluaran pasal 32. Bagian selanjutnya umat Tuhan menyembah patung emas itu kena tulah. Dan dalam pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin sisa umat Tuhan yang masih ada untuk berangkat menuju ke tanah perjanjian. Dan kemudian Tuhan menyatakan bahwa ia akan mengutus malaikat untuk menyertai mereka. Hal ini sangat menyedihkan hati Musa, sebab ia tahu sejak mereka keluar dari Mesir, mereka benar-benar ada dalam tuntunan Tuhan. Oleh karena itu dalam pasal 33 ayat 15 sampai 17, Musa memohon jika Tuhan sendiri tidak menyertai mereka, ia memohon janganlah menyuruh mereka untuk berangkat, sebab ia rindu bahwa dalam perjalanan umat Tuhan sampai ke tanah yang dijanjikan, dipimpin, dituntun oleh Tuhan itu sendiri. Dalam konteks inilah Musa memohon Tuhan kiranya memperlihatkan kemuliaannya. Tuhan akan menyatakan kegemilangannya dan memberi kasih karunia kepada siapa yang ia berkenan. Tuhan menyatakan bahwa tidak ada orang yang memandang Tuhan akan hidup. Sehingga Musa masuk ke celah-celah batu dan ia dapat merasakan kegemilangan Tuhan yang melewatinya. Dan ia tidak binasa, sebab tangan Tuhan menudunginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan yang begitu besar dari Musa untuk melihat kegemilangan Tuhan, bahwa Tuhan sungguh menyertai dan menuntun ia serta umatnya, tentu adalah kerinduan dari kita semua sebagai orang percaya. Tetapi marilah sejenak kita menyimak apa yang dibukakan dalam perjanjian baru, khususnya dalam Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia
dan kebenaran. Selanjutnya Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan Filipus. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Selanjutnya perkataan yang indah dari Tuhan Yesus kepada Thomas, yang tentu menguatkan kita sekalian sebagai jemaat Tuhan pada hari ini. Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua adalah orang-orang yang disebut oleh Kristus sebagai orang berbahagia. Sebab kita menyambut Dia, menerima Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah kiranya Tuhan Yesus dalam seluruh kasih karunia-Nya lagi menyertai, menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita sebagai jemaat sampai Ia memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah membaca Alkitab. Terima kasih untuk firman. Dan lagi kami berdoa, sertailah kami dengan kasih sayang-Mu yang tiada berkesudahan. Sebab kami adalah anak-anak-Mu yang berseru kepada Bapa yang baik di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.